pagi Bu Fitri. Pagi Pak. Apa kabar nih? Puji Tuhan, baik Pak. Syukurlah kalau begitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi. Adapun tujuan kegiatan observasi yang akan dilakukan nanti ini untuk pengembangan diri guru, pengembangan diri guru Fitri. Nah, kira-kira kapan akan dilakukan observasi kelas? Baik, untuk observasinya itu saya rencananya besok di kelas 7B. Di kelas 7B ya? 1-2 jam saya sana. Berarti 2JP ya? Iya. Oke, baik. Kira-kira tujuan pembelajaran yang hendak Ibu capai dalam kegiatan observasi itu apa sih? Baik, untuk pembelajaran saya besok itu menyangkut tentang norma dan undang-undang dasar. Nah, di dalamnya itu pada materi ini tujuan pembelajarannya itu memicu atau meminta peserta didik agar mampu yang pertama memahami tentang konsep norma, tentang pengertian norma. Nanti di dalamnya peserta didik mampu mengetahui tentang hak dan kewajiban di dalam norma, serta mampu mengetahui undang-undang dasar sebagai dasar hukum tertulis. Untuk tujuan pembelajarannya itu ada 3 Pak. Oke, baik. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin kita capai besok itu ada 3 ya? Ya. Oke. Nah, kira-kira area pengembangan yang ini Ibu capai dalam kegiatan observasi itu apa saja? Kalau untuk area pengembangan atau di mana saya mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Secara nyaman. Jadi sudah ada 3 yang akan saya terapkan. Yang pertama, saya akan menggunakan komunikasi yang positif. Artinya di mana saya menggunakan bahasa yang mampu dimengerti oleh peserta didik serta bahasa yang baik. Lalu yang kedua, penerapan disiplin positif, yaitu pada awal pembelajaran saya akan mengaitkan tentang kesepakatan kelas yang kita sudah buat bersama. Misalnya saya bertanya tentang kerapian kelas, kerapian siswa, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya saya pastinya akan memberikan motivasi untuk peserta didik dalam pembelajaran. Oke, jadi apa yang Ibu sampaikan ini mulai dari menggunakan bahasa yang positif, kemudian penerapan disiplin positif yang mana nanti Ibu akan menanyakan kesepakatan kelas serta Memberikan motivasi itu di aspek-aspek inilah yang akan saya amati besok. Jadi itu ada 3 aspek yang ingin dikembangkan ya. Nah, kira-kira strategi yang dipersiapkan itu seperti apa sih? Baik, untuk menjawab pertanyaan ini, pada pembelajaran besok itu tentang norma dan undang-undang. Nah, pada pembelajaran ini saya menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning, dengan pendekatan saintifik. Nah, strategi yang di sini yang saya pakai yaitu menerapkan pembelajaran sosial emosional. Ini berlangsung pada awal pembelajaran, di mana pembelajaran sosial emosional ini dengan teknik STOP, di mana di sini siswa saya akan mengajak untuk memberi kesadaran tentang belajar yang baik, yaitu saya menggali emosinya mereka, merenung kembali hal-hal yang tidak baik yang pernah mereka lakukan, yaitu dengan merefleksikan diri, merefleksikan otak, dan seperti itu. Jadi itu untuk strateginya, menerapkan PSR, pembelajaran sosial emosional yang teknik STOP. Lalu ada pun dalam pembelajaran di dalamnya itu saya akan membentuk diskusi kelompok, lalu mereka pasti presentasi, lalu saya juga menggunakan fasilitas yang ada, menggunakan laptop,
LCD, PPT dan lain sebagainya. Oke, menarik sekali strategi yang Ibu persiapkan. Di antaranya itu ada PSE juga ya. Jadi seperti yang Ibu katakan bahwa PSE ini untuk menghadirkan kehadiran penuh peserta didik untuk fokus terhadap kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan. Kemudian juga penggunaan model forum learning, mana model ini seperti yang kita tahu bahwa model ini tentu akan lebih memusatkan pembelajaran kepada peserta didik, di mana nanti itu akan ada diskusi dan presentasi. Jadi baik Ibu, semoga sukses untuk kegiatan observasinya. Sampai pagi. Pagi, Pak. Ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Apa kabar? Baik, Ibu. Ibu senang dengar kalau kalian semua jadi dengan baik. Ya, itu kalau memang semuanya baik, Ibu mau cek apakah benar-benar baik. Tidak ada yang sakit. Tidak ada yang sakit di sini. Kalau tidak ada yang sakit, Ibu mau lihat kelasnya bersih tidak, lihat sampah. Kalau ada sampah silakan pilih sampahnya. Perhatikan kerapian diri dan dalam rambut. Siap untuk belajar? Siap, ya, Bu. Kalau siap untuk belajar, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Tuhan, kami mau belajar dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Reno. Mana ketua kelas? Berapa orang yang hadir hari ini? Hadir 17, alhamdulillah. Ada 17. Ya, oke, baik. Ibu harapkan untuk kira-kira tetap kita pertahankan. Kalau kita punya tema yang tidak datang hari ini, Ibu minta untuk beritahu mereka ke sekolah. Kalian memotivasi teman-teman untuk datang ke sekolah seperti itu. Iya. Siapa tahu? Baik, sebelum pelajarannya dimulai, Ibu minta segala sesuatu kita relaksasi. Kalian jauhkan semua itu buku, pena kasih jauh. Kalian ambil posisi duduk yang serapi mungkin. Sudah. Kalian fokus dengan dirinya kalian sendiri ya. Ibu hitung 1, 2, 3, tarik nafas. 1, 2, 3, tarik nafas. Tahan. Lepas. Tarik nafas. Benar-benar tarik. Iya, lepas. Betul-betul tarik. Lepas pelan-pelan. Ulang. Tarik lagi. Lepas. Tutup mata sekarang. Pelan-pelan tutup mata. Benar-benar tutup. Tutup mata. Tarik nafas. Lepas. Tutup mata. Tarik nafas. Tutup mata. Lepas. Tarik nafas. Tutup mata. Benar-benar tutup. Fokus dengan pikirannya kita. Berpikir kembali apa yang kita buat di rumah, sesuatu yang kita buat orang tua itu marah. Kita pikir kembali apa yang kita harus buat di sekolah. Pikirkan bahwa kalian mau belajar untuk pintar, untuk berprestasi. Banggakan orang tua. Tarik nafas. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Pikirkan bahwa kalian benar-benar mau sekolah. Kalian benar-benar mau menjadi anak yang pintar, fokus. Kalian begitu mencintai orang tuanya kalian semua.
orang tuanya kalian menyiapkan segala sesuatu untuk kalian, tidak pernah melepaskan kalian sendiri. Di rumah sana bapak mama bekerja keras untuk kalian, dan kalian harus memberikan yang terbaik untuk orang tua. Berjanjilah untuk terus mencintai orang tua, menjadi lebih baik lagi. Jadilah peserta didik yang menyayangi orang tua, mencintai sekolah, dan memberikan prestasi yang terbaik untuk bangsa dan bangsa. Jika tadi dari rumah kalian buat orang tua marah, kalian buat orang tua kesal, pulang berdamailah dengan orang tua. Tunjukkan pada bapak dan mama bahwa kalian adalah anak yang pasti buat salah, tetapi harus bertanggung jawab atas kesalahan yang kalian buat. Pulang ke rumah, bilang ke papa mama bahwa kalian benar-benar mencintai, menyayangi, dan bertanggung jawab atas apa yang kalian perbuat. Jika kalian berbuat salah, jangan lakukan itu lagi. Terus perbaiki. Berjanjilah dalam dirinya kalian mulai saat ini bahwa kalian akan benar-benar belajar untuk menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua, membanggakan sekolah, dan yang pertama kalian bangga pada diri kalian sendiri. Berjanjilah bahwa kalian akan menjadi orang, akan menjadi generasi penerus yang mampu mengubah keluarga kalian, penghasilan keluarga kalian, dan masa depan kalian. Tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, lepas. Tarik nafas, lepas. Buka mata pelan-pelan. Baik, apa yang kalian rasakan? Tadi apa yang diomong? Hah? Tentang apa? Hah? Kenapa mata merah? Itu sedih lihat bapak mama. Sedih. Jadi itu bagaimana itu buat kalian relax, kasih relax otak. Kalian mau untuk berubah, menyadari kembali apa yang sudah pernah kalian buat, berbuat salah, diperbaiki untuk menjadi lebih baik. Apakah? Baik. Setelah itu kita lanjut dengan materi yang kita hari ini. Baik, materi kita hari ini tentang apa? Baca di depan. Tahun 1945. Iya. Hari ini kita belajar tentang norma dan undang-undang dasar. Nah, sebelum kita masuk pada materi intinya, kita akan tahu dulu tujuan pembelajaran atau apa yang akan kita
tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi ini. Untuk selanjutnya, ini peta konsepnya. Jadi ada hak dan kewajiban pada norma. Berikutnya ada undang-undang dasar. Bahasa besar sedikit bisa lihat ini. Yang kedua, undang-undang dasar sebagai hukum tertulis yang berikut perumusan dan pengesahan undang-undang. Berikutnya norma di dalam masyarakat. Nanti yang kita belajar tentang macam-macam norma, apa itu norma, jenisnya, nilainya seperti itu. Dan yang berikutnya norma dan undang-undang serta amandemen atau perubahan pada undang-undang dasar. Nah, untuk mengawali tentang materi ini ada cerita tentang untuk Ibu mau mengaitkan cerita ini dengan materi kita. Jadi sebelum kita masuk pada materi, Ibu minta satu orang membacakan tentang kisah tentang Amira dan sampah. Ada yang bisa bantu Ibu untuk membaca? Iya. Ibu minta maju di depan untuk membaca. Semua menyimak, melihat, mendengar cerita tentang Amira ini. Setelah ini Ibu akan memberikan pertanyaan. Silakan. Ketika Amira mengantungi sampah, Amira seorang anak tunggal, tidak punya kakak maupun adik. Ia tinggal bersama ayah dan ibunya di Bogor, Jawa Barat, hanya bertiga di rumah. Maka makanan yang perlu disiapkan sehari-hari pun sedikit. Keperluan lainnya sedikit, maka sampah di rumah juga sedikit. Ayah dan ibunya mengajari Amira, walaupun hanya sedikit, sampah di rumah tetap harus dikelola. Tidak boleh dibiarkan atau dibuang begitu saja. Di rumah tentu ada tempat sampah, namun tempat sampah itu hanya dipakai buat tempat sampah kering seperti sampah berupa plastik, kertas, kaleng, kayu, dan sebagainya. Lalu di mana sampah basah harus dibuang? Ayah Amira menggali lubang di halaman rumah mereka. Sampah basah seperti sisa makanan dari dedaunan dibuang ke sana. Dibiarkan untuk membusuk menjadi humus yang bisa dipakai untuk pupuk tanaman. Dengan begitu, rumah Amira selalu bersih. Meskipun begitu, Ibu Amira menemukan hal aneh pada anaknya. Saat mengambil rok seragam sekolah anaknya, Ibu Amira beberapa kali menemukan sampah di saku rok itu. Kadang berupa kertas atau plastik bekas bungkus jajan. Mengapa ada sampah di sini? Tanya ibunya. Amira tidak menemukan tempat sampah. Jawabnya, maka sampah itu pun dikantungi di bawah. Pulang Amira memang sudah diajari cara mengelola sampah. Rumusnya adalah TSP. Tahan, jangan pernah membuang sampah sembarangan. S adalah simpan sampah di tempatnya. P adalah pungut kalau menemukan sampah. Ayah Amira mendapat ilmu TSP dari Agim, seorang ustadz di Bandung. Kalau mau hidup sehat, menurut Agim, setiap orang harus mempraktikkan TSP untuk mengelola sampah. Harus tahan untuk tak membuang sampah sembarangan. Simpan sampah hanya di tempatnya. Serta P pungut sampah yang ditemukan. Amira mempraktikkan TSP itu. Biasanya membawa kantong khusus di tas buat menyimpan. Terima kasih. Itu tadi cerita tentang Amira. Terima kasih untuk
Bisa. Iya. Jadi ibu tidak perlu baca ulang lagi ya. Jadi itu tadi cerita tentang bagaimana Amira dan kantong sampahnya. Amira tuh anak yang cantik, sudah cantik, baik lagi, sudah baik. Dia tidak suka lihat apa? Tidak suka lihat sampah apa? Apa yang Amira buat? Apa yang Amira buat? Ketika menemukan sampah, apa yang Amira buat? Dan cerita tadi, dia memungut sampah itu. Kalau tidak lihat tempat sampah, dia simpan dulu di dalam kantong celana ya, kantong roknya. Kalau dia belum temukan kotak sampah, sampai dia temukan kotak sampah, dia keluarkan dan buang. Nah, yang jadi pertanyaan dari ibu setelah baca, pelajaran apa yang kamu ambil dari cerita Amira? Apa yang kalian bisa buat setelah mendengar cerita Amira? Apa yang kalian akan buat? Apa? Buat? Membuang sampah pada tempatnya. Jika menemukan sampah, apa yang kalian buat? Memungut sampah. Iya. Bisa mulai dari sekarang. Jadi kalau temukan sampah, apa yang kalian buat? Memungut sampah. Lalu lihat tempat sampah, buang di tempat sampah. Lalu kalau ada dua macam sampah, ada sampah kering dan ada sampah basah. Kalau sampah basah, buang di tempat yang basah, kotak sampah yang basah. Kalau sampah kering, buanglah di tempat kotak sampah yang kering. Bisa ikuti? Nah, kenapa ibu ambil contoh tentang Amira? Ini adalah contoh perbuatan baik yang perlu kita tiru. Iya. Kenapa Norma dan cerita Amira itu ada? Kaitannya di mana? Karena kita ngomong tentang norma itu adalah peraturan tentang kebiasaan. Iya. Apa itu norma? Ada yang tahu? Tadi ibu sudah ngomong apa itu norma? Norma itu apa? Norma adalah apa? Norma itu adalah peraturan. Iya, norma sama dengan peraturan yang ada di dalam masyarakat atau yang ada dalam kehidupan sehari-hari, yang ada di dalam keluarga, di dalam sekolah maupun di dalam masyarakat. Bisa ikuti ya, ibu kasih contoh lagi biar kalian bisa pahami tentang norma. Tadi ibu bilang norma itu kebiasaan, peraturan. Nah, di rumahnya kalian ada peraturan. Ada peraturan di rumah. Ada. Nah, contohnya apa? Cuci piring wajib. Sapu halaman. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi di rumah? Apa lagi? Pergi sekolah, apa yang kalian buat? Kalau mau datang sekolah pagi, pagi-pagi kalau dari sekolah harus mandi. Apa lagi harus apa? Harus apa? Kalau mau datang sekolah salam orang tua, iya. Atau kalau jalan langsung keluar dari rumah langsung jalan, tinggal orang tua cari kamu di hutan, tidak tahu kalian pergi di mana. Dari rumah itu sudah ada aturan. Iya. Datang sekolah, pamit di orang tua. Sampai di sekolah ada aturannya lagi. Hormat orang tua, guru, bersalam, beri hormat seperti itu. Begitu pun pula. Nah, semua aturan yang ada, kebiasaan yang sudah sering kita buat, kita tidak tahu kita sudah sering melakukan kebiasaan, dan kebiasaan itulah kita sebut dengan aturan. Iya, secara tidak sengaja. Ibu kasih contoh lagi. Kalian di sini kalau boleh keluar malam, apalagi yang perempuan boleh. Iya, Bu. Di rumah ada tulisan tidak boleh keluar malam, ada. Tidak, Bu. Tapi dengan sendirinya kalian apa? Takut toh untuk keluar. Iya, Bu. Kalau keluar malam pasti kena marah dari pasti orang tua. Itu dengan sendirinya kalian tahu
secara tidak langsung kita itu sudah hidup di dalam aturan. Nah, aturan itulah yang disebut dengan apa? Aturan itulah yang kita sebut dengan norma. Semua yang kita lakukan. Nah, ada macam-macam tadi semester kita akan belajar tentang macam-macam norma. Nah, ibu kasih contoh tadi, ibu sudah bilang bahwa bagaimana kalian datang sekolah, saling menghargai orang yang lebih tua, ada aturan di dalam rumah dan lain sebagainya. Sekarang ibu tanya, apakah penting norma dalam kehidupannya kita? Penting atau tidak? Penting. Kalau penting, coba kasih ibu salah satu contoh bahwa norma itu penting. Ada tahu? Pentingnya itu apa? Pentingnya apa? Untuk pentingnya norma. Ada yang tahu? Kenapa harus ada norma? Supaya tercipta ketertiban, keadilan, tidak ada permusuhan seperti itu. Kenapa penting adanya norma? Supaya apa? Agar tercipta ketertiban, apalagi tercipta keadilan. Iya. Kalau sudah ada norma, otomatis adil. Iya. Karena ada aturan yang orang besar tidak semena-mena terhadap orang kecil tidak semena-mena terhadap orang besar. Itu adil. Iya. Kalau misalnya tidak ada norma, pasti orang besar larang pakai jalan raya. Tapi karena ada aturan, semua orang bebas menggunakan jalan raya sesuai dengan aturan. Pejalan kaki jalannya di terus yang beroda 2, beroda 4 boleh juga menggunakan aspal tetapi jalan raya tetapi sesuai dengan peraturan. Bisa paham? Bisa. Lalu ada lagi kebiasaan yang sudah sering kita lakukan dengan sendirinya. Kalau SD bajunya warna apa? Putih merah. SMP putih biru. SMA putih abu. Itu dengan sendirinya kita sudah tahu bahwa itu adalah aturan. Kenapa kalian tidak datang sekolah pakai baju bebas? Karena kalian tahu bahwa sekolah itu memiliki aturan. Itulah yang disebut dengan norma. Bisa ikuti ini? Jadi tadi kalian sudah bilang pelajaran tentang Amira, bahwa tentang sampah. Nah, kita masuk tentang norma, bahwa norma itu aturan yang ada dalam masyarakat yang kita pakai bersama untuk kepentingan bersama. Kita lihat di sini norma. Norma merupakan kata yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu norma yang memiliki arti patokan, pedoman atau pokok kaidah dalam bahasa Latin, yaitu mos yang memiliki arti tata kelakuan, adat, serta kelakuan adat, arti tata kelakuan adat atau kebiasaan. Itu norma. Berikutnya, nilai-nilai yang ada di dalam norma. Yang pertama apa? Nilai yang pertama, baca. Nilai norma yang pertama apa sana? Meningkatkan ketertiban dan keamanan bersama. Iya. Jadi ini nilai yang terkandung di dalam norma, menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. Yang kedua, Mencegah benturan kepentingan. mencegah benturan kepentingan antar warga. Yang ketiga, Membentuk atau karakter manusia. Yang keempat, menjadi individu dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Yang kelima, keadilan dalam kehidupan
yaitu kita setiap agama itu punya kitabnya masing-masing ya. Misalnya Katolik punya kitab suci, Kristen punya apa? Alkitab, Islam punya Al-Quran, dan seterusnya ya. Nah, kitab-kitab itulah yang dipakai menjadi aturan dalam tiap-tiap agama. Nah, contoh bahwa kita mematuhi norma agama, contohnya apa? Rajin beribadah, menghargai agama lain, itu contoh bahwa kita mematuhi norma agama. Kalau kita tidak mematuhi norma agama, maka sanksinya adalah dosa. Iya. Jadi kalau kita misalnya kita tidak pergi gereja, kita merasa bahwa oh sudah satu dosa. Iya. Bisa paham? Jadi kalau kita melanggar norma agama, sanksinya adalah dosa. Yang kedua, norma kesopanan, yaitu peraturan yang ada di dalam masyarakat yang norma kesopanan berisi seperangkat aturan yang menjadi panduan tingkah laku seseorang agar sesuai dengan kaidah sopan santun untuk dapat diterima untuk hidup dalam lingkungan masyarakat. Sebagai contoh ini norma kesopanan. Seorang anak duduk di kursi sedangkan orang tua duduk di lantai dapat dianggap melanggar norma kesopanan. Contohnya ada orang tua kalian diam dan orang tua duduk di lantai atau duduk di kursi. Sopan atau tidak? Iya. Berarti kalian melanggar aturan. Melanggar norma apa? Kesopanan. Pelanggaran terhadap norma kesopanan akan memperoleh sanksi berupa sindiran, celaan, teguran, dan cemoan atau diasingkan dari masyarakat situ. Pastinya kalau misalnya tadi toh ada orang tua duduk di lantai dan Anda duduk di kursi, pasti bisa saja dia ini tidak ada hati dengan orang tua yang duduk di lantai. Itu pasti kena marah, iya, dicemoohkan atau dimarah dan lain sebagainya. Itu sanksi dari ketika kita melanggar norma kesopanan. Berikutnya norma kesusilaan berasal dari hati nurani yang dipraktikkan secara langsung. Ibu kasih contoh, norma kesusilaan itu menyangkut dengan batinnya kita, hati nuraninya kita ya. Ibu kasih contoh, kalian punya uang 100.000, terus teman pinjam atau minta. Kalau kalian kasih dengan ikhlas, kalian punya hati biasa saja, tidak ada rasa menyesal. Tapi kalian kasih dan menyesal, itu kalian melanggar norma kesusilaan. Tapi bukan berarti di sini ibu suruh kalian kalau punya uang 100 kasih orang, tidak ya. Norma kesusilaan, perilaku yang kita buat, iya, perilaku yang kita buat dengan tulus ikhlas. Itu norma kesusilaan. Perilaku yang kita lakukan dengan tulus ikhlas, seizin hati nuraninya kita, seizin batinnya kita, itu norma kesusilaan. Contoh, saya benar-benar menghormati guru. Setelah menghormati, ya benar-benar saya menghormati. Biasanya ada yang harus hormat guru, balik belakang omong lain. Nah, itu dia melanggar norma kesusilaan. Iya. Apapun yang dia kasih, dia tidak menyesal, itu artinya dia menaati norma kesusilaan. Bisa paham ini? Bisa. Tapi kalau sesuatu yang kalian buat lalu pada akhirnya kalian menyesal dalam artian bahwa sesuatu yang jahat yang kita buat lalu kita menyesal, itu yang namanya kalian melanggar norma kesusilaan. Bisa ikuti? Pernah menyesal? Contoh menyesal ya bagaimana? Pernah menyesal? Contoh menyesalnya bagaimana? Kasih uang ya? Menyesal? Tidak menyesal? Dia kasih semua uang tidak menyesal? Menyesal? Terus apa lagi? Ada yang pernah menyesal? Aku pernah menyesal? Pernah menyesal? Menyesal sampai kenal dia? Pernah?
tidak pernah menyesal dalam hidup. Luar biasa. Kita ada kita skema tidak pernah menyesal, luar biasa sekali. Ya, pertahankan itu dan tidak boleh menyesal. Ya, itu tadi tentang norma kesusilaan. Berikutnya kita masuk tentang norma hukum. Norma hukum ini dia berbeda dari ketiga norma tadi yang kita sudah belajar. Jadi norma hukum ini sifatnya, normanya berlaku untuk setiap masyarakat yang sudah ditetapkan dalam masyarakat. Sifatnya mengikat dan memaksa dan tegas. Iya, tegas, mengikat dan memaksa. Tegasnya aturan yang ada benar-benar harus ditaati. Iya, mengikatnya mengikat itu orang. Misalnya Anda tidak taati aturan, dia langsung ada dirinya sanksi. Dan nyata benar-benar itu kalau sanksinya seperti itu ya harus dijalankan itu sanksi. Bisa paham? Itu norma hukum. Jadi contoh kasih contoh. Norma hukum itu peraturan yang ada dalam masyarakat. Nah, ibu kasih contoh, dilarang mencuri. Iya, dilarang mencuri. Benar-benar tidak boleh mencuri. Kalau mencuri sanksinya itu langsung ada. Bisa bayar denda, bisa penjara, bisa pidana mati. Iya. Denda itu bayar apa? Bayar nyawa. Bayar sesuai dengan nominal yang sudah ditentukan oleh negara. Iya. Misalnya dendanya sekian, bayar 100 juta. Iya. Atau kalau misalnya dendanya hukuman sementara, sel. Iya, sel ada yang 3 hari, 1 minggu, atau penjara ada yang 10 tahun, 20 tahun, seperti itu. Lalu ada pidana mati itu kayak bagaimana? Hukum mati, ditembak mati. Iya, bisa paham? Itu ketika kita melanggar norma, bisa ikuti ini. Jadi itu tentang macam-macam norma. Setelah ibu jelaskan tentang norma, tentang macam-macam norma, tentang nilai-nilai norma, ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya, kalau tidak ada yang bertanya, bolehkah ibu bertanya? Boleh. Sebutkan 4 jenis norma. Norma agama, norma keamanan, iya, norma kesusilaan, norma. Sebutkan 4 jenis norma apa? Norma agama, norma keamanan, norma kesusilaan, norma. Iya. Berarti kalian cukup mendengar tadi yang ibu ngomong. Iya. Lalu berikutnya, sebutkan salah satu nilai norma. Apa? Nilai norma, sebutkan salah satu. Nilai norma. Salah satunya satu saja. Satu nilai norma, satu. Menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. Bisa diikuti yang 5 itu nilai norma. Bisa. Baik, kalau tadi ibu sudah bilang ada yang mau bertanya, tidak ada yang mau bertanya, dan ibu sudah bertanya. Dan berikutnya kita lanjut pada diskusi. Sebelum kita diskusi, ini mau menjelaskan sedikit tentang arti penting norma dalam kehidupan. Nilai dan norma dibutuhkan dalam kehidupan untuk menjaga kestabilan kehidupan dalam masyarakat. Berikut peran nilai dan norma lainnya, yaitu mengatur kehidupan masyarakat untuk membentuk pola perilaku masyarakat yang tidak merugikan, merusak tatanan yang ada dalam masyarakat, serta menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam masyarakat, sehingga tidak ada pihak yang merasakan ketidakadilan
dalam masyarakat. Itulah arti penting norma dalam kehidupan. Setelah ini, materi yang kita sampaikan di sini untuk memperdalam lagi materi yang Ibu sudah sampaikan. Ibu minta kita diskusi sesuai dengan kelompok yang kita sudah tentukan. Iya, membentuk kelompok, kerjakan sesuai dengan yang sudah ada di dalam. Yang pertama itu kalian menuliskan pengertian norma. Baik, mana kelompok 1? Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Kerja sesuai dengan kelompok. Kedua, harus aktif. Kerja sama ya. Jangan satu orang yang menulis sampai selesai dia lagi yang baca dan dia punya kotak pikiran sendiri. Kerja sama ya. Lalu berikutnya saling mendengarkan pendapat dari teman. Bisa? Sudah yang pertama, tuliskan pengertian norma. Sudah tulis sudah pengertian norma. Sudah tulis apa itu norma? Tulis. Norma adalah apa yang kalian dengar tadi yang dijelaskan, silakan ditulis. Apa yang kalian dengar tadi tentang norma silakan ditulis. Nomor 2 itu 4 jenis norma. Yang ketiga, nilai-nilai norma. Tulis nomor 3, nilai-nilai norma. Sudah. Ibu kasih waktu sekitar 5 menit untuk diskusi. Setelah itu kalian presentasikan. Bergabung dengan kelompok. Mepet dengan kelompok. Nah, ada berapa orang ini? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Terus di atas kelompok 5. 5 menit. Tulislah apa itu norma. Sudah? Apa itu norma itu ya? Norma adalah tulis sudah pengertian norma sini. Tulis sudah apa itu norma adalah tulis. Ini tulis cepat ya. Bukan ada langsung dijawab di sini. Nomor 2 jenis norma. Nomor 3 ada nilai-nilai norma. Mana pengertian norma adalah apa sini? Pengertian norma yang dijelaskan dengan kelompok. Ini sini satu kelompok ini. Oh ini kalian berdua. Satu orang kita sini. Masih. Awas apa ya? Dan kau tarik. Aku bagi ke sana. Mana pengertian norma adalah
semua menyanyi berdiri sampai semua berdiri. Berdiri, 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 berdiri. Oke. Bagaimana kita ice breaking? Pegang dulu tangan. Boleh putar kiri, putar kanan. Oke, boleh menguap sepuas-puasnya. Menguap untuk mana? Pas kalau nafas, tapi yang penting jangan bau. Iya, pakai baik. Tepuk. Oke, yes. Tepuk 1. 1, 2, 3. Tepuk 1. Ulang. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Sekarang satu lagi ya. Masih lemas. Abis ini berjanjilah untuk semangat kerja itu yang kalian diskusikan. Iya. Kok pusing terus di situ? Hah? Sakit kepala? Sakit kepala? Oh iya, kenapa? Ini siapa? Antar dia ke UKS. Ini satu. Antar dia keluar. Ini sudah. Dia mungkin mau ini aku. Pak, sudah ini satu. Ini bawah. Bawa dia keluar. Bawa dia ke UKS. Nanti kasih kesana nanti bawa ini apa? Bagi Ibu Jennifer, ya. Baca. Iya. Dia pusing dulu. Cepat. Ini apa? Teman itu ya. Baik. Berikutnya, jadi teman yang sakit itu mungkin karena tidak makan. Jadi kalau kalian di rumah nanti kalau datang sekolah usahakan minum air putih, makan nasi sedikit bagi sekolah. Iya. Supaya jangan pusing-pusing seperti itu. Bisa paham? Berikutnya kita tahu loh yang A B D G. Tahu loh apa itu A B D G? Apa itu A B D G? Dengan gembira. Oke, buat itu ruangan supaya luas biar waktunya gampang. Awas kabel awas. Oke baik.
Ini nomor 1. Sini aman, sini sampai sini. Sudah? Bisa. Mana? Nomor 1 mana? Mana pengertian norma? Norma adalah tulis pengertian norma. Oh ya, sudah. Pengertian 4 jenis nilai. Oke, kelompok 2 sudah. Kelompok mana lagi? Ini sudah. Kelompok ini sekarang kita nomor 3 sana nilai norma. Nomor 3 tulis nomor 3 sini. Nilai norma itu nilai norma. Tulis nilai norma. Tulis 1 saja, ada 5, minta 1 saja, iya. Sudah kelompok 2 sudah, kelompok 1 hampir selesai. Ini sudah. Nomor 1. Nomor 2 mana? Nomor 2 ini. Nomor 3 mana? Nanti kelompok berapa kali ini? Kami dari kelompok 5, gitu ya. Sudah? Mana? Nomor 1, nomor 2 ini. Ini nomor 2. Ini nomor 2. Nanti sudah di nomor 2. Saya lihat di sini. Nomor 3 di sini. Nah, ini salah satu nilai. 1 saja nilai. Nilai norma di sini. Nilai norma 1. Tulis 1. Tulis. Tulis deh. Sudah? Sudah, sebawa di sana. Oh iya, sudah diambil di sana toh? Dari mana? Sudah? Sudah semua? Ini sudah tulis. Yang nomor 3. Tulis salah 1 sudah. Sudah selesai? Nanti dibaca ya, mulai nomor 1, nomor 2, nomor 1, silakan. Di situ dekat sini. Sudah? Baik. Kita diskusinya kita sampai di sini. Kita menyaksikan presentasi dari teman-teman kita. Jadi tugasnya kita mendengarkan, tidak boleh potong pembicaraan teman-teman kalau sementara mempresentasikan hasil debat. Ya, baik. Pertama kita jemput kelompok 1. Silakan. Kelompok 1
3 nomor 3 nilai normal bentuk akhlak sekian itu tangan kelompok 3 kelompok 4 cepat ya. Kami dari kelompok 4 presentasikan hasil kerja kami. Nama terima kasih. Kamu kalau presentasi ekstensi kan bakalan bahagia gitu. Kelompok 5 silakan cepat. Silakan cepat sedikit. Kami dari Kuat, Indah 2, Rizka 3, Reni 4, Desi 5, kuat Riki, ngerti yang norma agama
Nilai-nilai tersebut, nilai norma inilah yang menjadi dasar terbentuknya lembaga sosial di masyarakat. Dengan demikian, materi yang kita sampai di sini, Ibu, sebelum tutup materi hari ini, Ibu kasih satu tugas, tulislah sebanyak-banyaknya aturan yang ada di rumah dan ada di sekolah. Tulislah sebanyak-banyaknya aturan, contoh aturan dalam rumahnya kalian masing-masing dan aturan yang ada di sekolah. Nanti minggu depan Ibu minta kalian bacakan di depan kelas. Bisa? Bisa. Baik. Untuk materi kita sampai di sini. Minggu depan itu kita akan belajar tentang Undang-Undang Dasar dan pengesahan beserta amandemennya. Iya. Ibu harap kalian selesaikan PR-nya. Setelah itu baru kita masuk pada materi berikutnya. Jika hari ini menyenangkan, kalian boleh memberi ekspresi buat ibu. Jika pembelajaran hari ini itu menyenangkan, kalau menyedihkan boleh kalian kasih muka jelek atau kasih tanda begini. Iya. Tapi kalau materinya menyenangkan, kalian boleh kasih saran hero, kasih buah hati boleh. Iya. Ibu hitung 1, 2, 3 kasih ekspresi. Iya. Pelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Jika menyenangkan, berikan ekspresi untuk ibu. 1, 2, 3. Wah, semua suka. Terima kasih. Pelajaran kita sampai di sini. Sebelum itu Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Bisa satu orang pimpin doa? Mari kamu. Oke. Amin. Baik, terima kasih untuk hari ini dan selamat siang. Baik, selamat pagi teman-teman, selamat pagi Putri, selamat pagi Pak. Selamat berjumpa di sesi pasca observasi ini. Jadi pada kegiatan hari ini saya selaku pengajar praktik atas nama Franciscus Ketona akan memantau bagaimana proses atau jalannya kelanjutan dari observasi yang sudah dilakukan oleh CGP kami Bapak Norbert Lemon. Dan saat ini saya akan memantau bagaimana proses selanjutnya dari observasi kemarin dan akan dilakukan pasca observasi. Dan seperti apapun yang Bapak Norbert sudah nilai, sudah amati selama proses observasi, pada saat ini saya hanya selaku pemantau. Jadi silakan dilanjutkan proses pasca observasinya kepada Ibu Fitri. Waktu seluas-luasnya saya persilakan. Selamat pagi Ibu. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya? Luar biasa baik. Syukurlah kalau begitu. Pertama-tama mohon maaf saya sudah menyita waktu mengajar Ibu. Kemudian saya mau mengucapkan apresiasi karena Ibu sudah melakukan kegiatan observasi kelas. Nah, adapun tujuan dari kegiatan observasi kelas ini yaitu yang pertama itu untuk mengembangkan potensi diri kita demi proses pembelajaran yang lebih berpihak pada peserta didik. Dan adapun tujuan dari kegiatan kita hari ini yaitu pasca observasi
kita ingin merefleksikan kegiatan observasi yang sudah kita lakukan kemarin. Saya ingin tahu perasaan Ibu Fitri setelah melakukan kegiatan observasi. Baik, terima kasih Pak. Menyangkut perasaan saya setelah observasi kemarin, saya sangat senang telah melakukan observasi khususnya di kelas saya, di kelas 7B dengan materi norma dan undang-undang. Di sini perasaan saya itu senang ada dua. Yang pertama, saya merasa beruntung, saya merasa mendapatkan kesempatan emas dipercayakan menjadi salah satu guru yang diobservasi. Artinya di sini bahwa saya dipercayakan mampu untuk melakukan proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, saya sangat senang bisa berbagi praktik baik pada peserta didik, dan saya juga bisa melihat kemampuan saya di dalam kelas dengan peserta didik dan segala administrasi dalam proses pembelajaran saya. Itu perasaan saya. Oke, terima kasih Bu sudah mencurahkan perasaan terkait proses pembelajaran yang dilakukan. Dan saya melihat juga selain Ibu masih senang, saya melihat teman peserta didik juga itu mereka sangat senang. Dimana pada bagian-bagian akhir itu ketika Ibu merefleksikan, menanyakan perasaan mereka, mereka semua menyatakan senang Bu, sampai kasih emoticon sarang hewa ya. Itu bagian dari refleksi, bagian dari perasaan mereka ketika mengikuti proses pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, menurut Ibu, apakah proses pembelajaran yang Ibu lakukan ini sudah sesuai dengan alur pada UPP? Baik, secara umum untuk proses pembelajaran yang saya lakukan kemarin, saya rasa itu sudah sesuai. Hanya saya merasa bahwa pada proses pembelajaran yang saya lakukan masih kurang atau tidak semaksimal mungkin, karena ada beberapa hal. Salah satu faktor yang mempengaruhi itu keaktifan siswa pada saat proses pembelajaran. Di situ masih ada beberapa siswa yang kurang aktif pada saat proses pembelajaran, terutama pada saat diskusi dan presentasi. Baik Ibu, apa yang Ibu sampaikan ini sudah sesuai dengan apa yang menjadi catatan refleksi saya sebagai supervisor. Saya melihat kemarin bagaimana Ibu membuka kegiatan pembelajaran, mengucapkan salah, kemudian absensi, kemudian ada lagi itu. Nah, Ibu menanyakan tentang kesepakatan kelas yang pernah dibuat, bukan bagian dari budaya positif. Kemudian saya terkesan dengan teknik stop yang Ibu buat, itu sangat luar biasa. Di sini saya sudah tulis teknik stopnya, luar biasa sekali. Bagaimana Ibu memberikan kata-kata, saya pikir apa yang dilakukan itu mungkin bukan kali itu saja, yang pasti sudah sering dilakukan. Jadi selain saya sebagai supervisor, saya juga belajar dari Ibu tentang hal tersebut. Banyak kemarin peserta didik itu yang merasa diajak untuk belajar banyak, mereka kawan kan bisa ribut, kemudian ketika Ibu beri teknik stop, kemudian kembali tenang, kemudian mereka menarikkan diri secara utuh, mengikuti proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Saya pikir itu hal yang baik sekali, dan ini patut untuk saya juga contoh. Kemudian ada teknik stop, saya rasa juga sudah masuk pada bagian dari perencanaan bahwa Ibu melaksanakan proses pembelajaran yang terintegrasi dengan sosial fungsional. Saya pikir sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan pada pra-observasi. Kemudian dari penggunaan model, saya pikir problem
problem bus learning ini merupakan model yang sangat baik yang dapat mengakomodir peserta didik untuk dilatih, ya kan? Bagaimana ketika penggunaan model ini atau pengintegrasian model ini peserta didik itu diberikan masalah, karena kan ada masalah yang berupa tanda di LCD, kemudian mereka sendiri yang membaca, kemudian ibu mulai menggali kalau punya bernaruh kritis bagaimana mereka menemukan persoalan yang ada dalam wacana yang diberikan. Saya pikir itu inti dari problem based learning. Kemudian diskusi, ibu memberikan semua kelompok itu presentasi. Pikir dari manajemen waktu juga saya pikir itu hal yang baik. Itu memberikan semua kelompok itu presentasi. Saya pikir itu hanya 1-2 kelompok, tapi baik sekali ibu memberikan 5 kelompok itu presentasi. Nah, kemudian hal lain yang saya lihat, walaupun dalam perencanaannya itu ibu tidak sempat menyebutkan ice breaking, tapi ketika ibu melihat peserta didik atau kelas itu dalam keadaan boring, jenuh, ibu langsung inisiatif. Hal yang baik, namun kalau bisa jika ada perencanaan ice breaking itu bisa disampaikan memang nanti, sehingga pada saat pelaksanaan itu benar-benar sesuai dengan ada pada RPP. Kemudian hal yang tidak kalah menarik yang saya perhatikan, ibu memberi kan ada sisi kesimpulannya, dan yang terakhir itu ada refleksi. Refleksi sebaik yang dilakukan, namun menurut saya itu masih secara umum, tapi langkah baiknya refleksi sejauh yang saya pahami, kita sama-sama belajar. Mungkin refleksi yang pertama itu terhadap pelajaran atau materi yang mereka pelajari pada hari itu. Kemudian baru refleksi terhadap proses pembelajaran atau refleksi terhadap perasaan mereka yang muncul kemarin, terhadap perasaan mereka ya untuk proses pembelajaran itu dia kurang begitu nampak. Tapi saya pikir ini sudah sangat baik apa yang dilakukan. Dan yang terakhir, ibu juga memberi penugasannya. Tugas itu kan salah satu cara kita mengontrol anak kita itu terus belajar. Kalau di rumah melakukan pengawasan orang tua, tentu terus belajar tidak akan berjalan dengan baik. Oke, baik ibu. Menurut ibu, dari proses observasi yang dilakukan, apakah hal-hal yang memuaskan atau yang belum memuaskan menurut ibu? Kalau yang belum memuaskan itu tadi kembali lagi tentang mungkin dari cara saya penyampaian materi, mungkin itu yang membuat siswanya kurang aktif. Jadi yang tidak memuaskan untuk saya pribadi, keaktifan siswa pada saat pembelajaran. Artinya tidak semua terlibat secara aktif. Itu yang tidak memuaskan. Jadi baik ibu sudah merefleksikannya. Jadi memang faktor itu ada yang kita lihat itu ada pada peserta didik. Mana ada beberapa peserta didik itu yang masih belum begitu aktif. Sedangkan secara keseluruhan peserta didik sudah sangat aktif, berpartisipasi aktif dalam kegiatan observasi yang dilakukan. Nah, kira-kira dari angka 1 sampai 10 dengan tujuan pembelajaran yang ibu lakukan, kira-kira sudah menurut ibu sudah ada di angka berapa? Angka 8 atau 9. Ya, 8 atau 9 ya. Kira-kira misalnya kita ambil angka 9, yang 1 itu seperti yang diutarakan tadi bahwa peserta didik itu masih banyak yang kurang aktif. Bagaimana cara ibu untuk mengatasi kekurangan ini? Atau adakah strategi yang ibu gunakan, atau bagaimana rencana tindak lanjut ibu untuk proses
perbaikan pembelajaran yang akan dilakukan ke depan? Baik, untuk rencana tindak lanjut terkait proses pembelajaran kemarin melihat salah satu faktor yang mempengaruhi dalam proses pembelajaran itu adalah kurang aktifnya peserta didik. Yang pertama, saya tidak bisa menyalahkan sepenuhnya pada peserta didik. Artinya bahwa saya juga harus kembali bercermin. Mungkin cara saya menyampaikan materi yang kurang, media yang kurang menarik, atau metode yang saya pakai yang kurang. Nah, di sini saya akan melakukan upaya perbaikan. Upaya perbaikan di sini saya mungkin lebih fokus pada peserta didik, lebih melihat saya mencari media yang mungkin lebih menarik lagi, mungkin cari yang lebih gambar-gambar yang menarik yang disukai oleh peserta didik. Lalu saya mungkin memilih siswa secara bergantian. Mungkin kemarin itu yang presentasi mungkin satu-satu. Mungkin kali ini berikutnya mungkin saya lebih meminta untuk beberapa peserta didik, biar kita bisa melihat bahwa mereka semua bisa speak atau maksudnya bisa berbicara. Dengan melihat mereka aktif berbicara, di situ kita sudah tahu bahwa mereka sudah turut serta aktif dalam pembelajaran. Ya, luar biasa sekali. Memang salah satu kompetensi yang dimiliki oleh guru itu yaitu refleksi diri. Jika ibu sudah merefleksikannya dengan sangat baik, dengan melihat kelemahan kekurangan yang ada, kemudian rencana tindak lanjutnya, penerapan strategi, kemudian merencanakan ada media, terus pembelajaran yang bervariasi sehingga dapat mendukung minat mereka dengan lebih baik. Nah, saya pikir sampai di sini dulu. Siap, sukses untuk kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi baik Bapak Norbert, Ibu Fitri sudah melakukan pos observasi dan sangat luar biasa. Ada mungkin ada beberapa titipan atau penegasan. Ini bukan sebuah masukan, tetapi saya mau mengatakan bahwa apa yang Bapak Ibu sudah lakukan tadi itu perlu dipertahankan, dan mungkin ini akan menjadikan sebuah contoh atau model untuk bisa mengajak teman-teman yang lain lagi bisa melakukan proses observasi di kelas. Jadi selama proses berlangsung tadi saya mengamatinya sudah beruntun sesuai dengan alur tirtanya, dan saya berharap untuk terus dipertahankan. Kalau bisa dalam waktu-waktu dekat ini mungkin bisa dilanjutkan juga kepada teman-teman guru yang lain, dan juga termasuk Ibu Fitri, mungkin dengan contoh-contoh yang dilihat atau apa yang dilakukan oleh Pak Norbert juga menjadi modal untuk bisa saling berbagi kepada rekan yang lain. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat dan terima kasih banyak. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih.